Halo sahabat Sokana. Eh, saya mencoba metode lain yang mungkin metode ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa petani ya. Tapi saya akan membuktikan sendiri bahwa apa yang saya lakukan itu benar-benar memberikan sebuah kepastian akselerasi ya. Dalam hal ini saya mencoba metode pembuatan bibit jahe merah ya, dengan cara berutubi ya. Ini seperti yang saya lakukan kemarin, ini adalah media yang berbeda dari tempat yang menggunakan tempat ini ya, yang kemarin ya. Nah, oke. Jadi saya ada bibit lain yang saya bikin di wadah ini, yang saya juga tidak pernah dibuka sama sekali. Saya masukkan saja, ternyata hasilnya juga luar biasa ya. Jadi ini lebih cepat sekali dengan waktu yang sama ya. Ini juga bagus, teori ini juga bagus untuk diterapkan ya, buat para tani yang mau baru mulai budidaya ya. Gitu. Jadi ini sebentar lagi saya akan bongkar ya. Saya bongkar, saya pisahkan ya. Ya, saya satu tempat supaya tahu berapa banyak yang bisa ditanam, berapa banyak yang sudah punya tunas dan punya akar. Jadi kalau cuma tunas saja, ini kayaknya kurang maksimal, gak saya tanam ke media lain. Nah, tapi kalau yang seperti ini ya, sudah punya akar ya, akarnya sudah kuat ya. Ini lagi ya, ini udah panjang. Nah ini lagi, nah tuh ya. Ini juga bongkolan jahe merah, bongkolan jahe merah ya. Oke, kita lanjutkan untuk proses pemindahan dulu, pemilihan, supaya kelihatan akar-akarnya, kelihatan bibitnya yang siap saya tanam. Oke, saya sudah siapkan ya tempat untuk memindahkan. Dari yang seperti ini langsung saya tuang, supaya apa? Supaya kelihatan. Jadi yang seperti ini bukan rekayasa, jadi benar-benar proses yang saya lakukan. Jadi barusan saja ini saya buka dan hasilnya seperti ini ya, di luar yang saya bikin kemarin ya. Ini saya tuang biar tak patah. Jadi cukup banyak sekali yang saya masukkan ya, potongan-potongan jahe sebagai persiapan pembibitan ya. Ya saya memakai bahan untuk yang seperti ini nih, sekam bakar. Jadi sekam bakar saya dapatkan di toko pertanian ya, nggak perlu bikin sendiri ya. Murah juga, dan ini bisa dipakai berkali-kali ya, tidak harus langsung dibuang, tapi bisa dicuci ya. Cuci baru dijemur lagi. Oke, nah ini yang tadinya susah
ini sudah ada mata juga, ada akar ya beberapa. Nah ini ya, meskipun kecil ya. Ini saya pisahkan, saya ambil supaya kelihatan mana yang nggak jadi ya, istilahnya masih butuh proses lagi, lebih lama lagi, itu saya pisahkan. Untuk yang siap tanam seperti ini ya, ini juga saya pisahkan sehingga nanti di dalam media, mempersiapkan media tanam yang lain di polybag itu saya tinggal nanam aja ya. Karena cukup banyak jadi saya harus memisahkan ini ya. Sudah ada akarnya juga, jadi harus hati-hati jangan sampai akarnya patah. Nah kalau yang seperti ini nih masih tunas doang, ini belum saya tanam meskipun udah keluar dikit ya akarnya, biarkan dia sampai besar. Kenapa saya pilih jahe? Nah, karena jahe ini banyak dibutuhkan untuk kesehatan ya, baik campuran untuk makanan ya, makanan food, masakan maksudnya, dan untuk minuman. Nah ya, ini kemarin juga bekas potongan ya, tapi keluar lagi potongan, sebagian yang potongannya itu tanam. Nah ini yang tersembunyi. Saya harus hati-hati nih guys, supaya tidak merusak akarnya. Jadi ini bisa langsung ditanam. Ini prosesnya cuman kurang lebih 1 mingguan guys, dari nggak ada tunas ya, nggak ada tunas sampai keluar tunas dan akar. Ini ada yang kayak begini nih, ini 1 mingguan ya. Ada juga yang belum keluar, ada yang cuman keluar tunas saja tapi nggak keluar akarnya itu banyak. Jadi ini untuk apa ya, kalau menanam itu tingkat keberhasilannya bisa 90%, kalau perlu 99%, supaya kita tidak rugi di waktu. Jadi ini cara ini bisa ditiru. Oke, nih gampang sekali. Kan asik ya, ada 2 lagi tuh matanya. Jadi bisa tunasnya itu dalam satu bonggol itu bisa banyak
saya harus berhati-hati ya. Kalau nggak ada akar sih enak aja, tapi kalau sudah ada akar ini kasihan, ibaratnya berdosa ya kalau sampai patah gitu. Nah, yang begini nih ya, ini saya bisa potong ya, atau pisahkan lagi. Nah, yang begini ini langsung tanam di media lain dan ininya diproses lagi bisa. Nah, ya karena yang lain ini juga butuh ini ya, butuh keluar tunas baru lagi. Nah, yang begini nih saya pisahkan satu-satu supaya apa? Supaya lebih banyak. Bisa ditanam ya. Yang penting ada akarnya aja. Ini kecil juga nih. Langsung tanam karena ada akarnya juga. Jadi harus berhati-hati. Ini kecil. Tunas ulang. Ini kalau diproses lagi, anggap aja nunggu 1 minggu lagi gitu ya, wah yang tunas ini pasti keluar akarnya, pasti melimpah dan lebih sehat, lebih segar. Ya. Jadi proses ini juga menghindari apa ya, biasanya jahe itu kalau ditanam itu juga nggak langsung bisa keluar akar, bahkan kalau gagal itu bisa bosok. Nah, kalau bosok ini yang nggak akan bisa ngapa-ngapain. Jadi meskipun kecil pun kalau itu keluar akar ya seperti tadi ya, banyak di sini kecil-kecil. Nah, ini habis potongan juga nih, baru keluar akar baru lagi, tunas baru maksudnya. Ya proses begini nih harus telaten ya, karena kita pengen menghasilkan akselerasi yang maksimal. Jadi benar-benar di awal itu harus diperhatikan. Setelah dipindah di polybag atau di karung ya, kecil ini juga keluar tunas. Nggak ada tunas tapi keluar akar. Oh ada.
Jadi sudah pasti kalau proses begini nih 99% keluar tunas. Ya keluar akarnya ini dalam waktu 1 minggu ya. Keluar akarnya mungkin 40 sampai 60%. Kan lumayan. Jadi ini kalau dipindah dan dipupuk itu sudah pasti lebih banyak hasilnya. Jadi harus hati-hati dan waspada. Masih ada kan? Jadi kenapa saya yang proses begini nih benar-benar saya videoin supaya lebih detail melihatnya, menyaksikan sendiri. Dan ini kita semai tanam di media lain dengan cara modern. Maksudnya modern itu tidak harus di sawah, di kebun, bahkan di depan rumah, karena bisa ditanam lewat polybag ya, polybag atau pot kecil gitu ya, atau pot itu bisa. Proses cuman disiram doang, siram air. Kalau ngasih pupuk juga nggak banyak, pupuk apa ya, umum aja ya, mungkin pupuk organik itu yang cair bisa ya. Atau yang biasanya yang pakai BSF ya, pupuk cair yang dari limbah organik sampah, itu yang cairnya itu juga bisa dijadikan pupuk dengan takaran dan aturan tertentu. Kenapa saya agak cepat ini, karena sudah beberapa sudah keluar. Meskipun kecil begini nih kelihatan, makanya sisanya yang untuk yang seperti ini nggak saya buang. Karena apa? Khawatirnya juga masih ada bibit jahe yang tinggal nih, seperti ini kan, kadang kelihatan. Jadi saya remat-remat ini. Nah ini ada yang gosok ya, tapi kecil, baru nomor 1, itu biasa. Dan ini minim sekali kegagalan.
Dari sekian ini biasanya 1 sampai 3 bonggolan yang bosok. Dan ini saya yang seperti ini nggak perlu disiram. Dalam 1 minggu itu dimasukin ke dalam plastik ya, ditempati seperti ini, terus ditutup plastik, itu nggak perlu disiram selama 1 minggu. Karena ininya sudah agak lembab. Oke. Ini saya proses ulang ya. Saya jemur di tempat yang tinggi. Ya, dari sekian ini ya, yang tadi sudah dipilih, yang mau saya tanam di media polybag adalah yang ini, karena sudah ada akar ya, sudah pasti hidup. Oke, yang ini diproses lagi, kita taruh lagi 1 minggu. Jadi 1 minggu yang akan datang kita lihat lagi. Oke, kalau video ini bagus, informatif, jangan ragu-ragu untuk share, like, and subscribe supaya kita dapat informasi terbaru dari saya, dari Sokana Ecom Farm, berkaitan dengan tanam menanam di era pandemi.